Sambutan hangat. Senyum manis terus tersungging di bibir Cira sekembalinya dia dari bertemu orang tua Ares. Sungguh Cira tidak menyangka kalau Ares memiliki orang tua yang begitu baik. Awalnya Cira sempat merasa insecure, dia tetap merasa tidak percaya diri meski sudah mendapat nasihat dari Nona Elia. Tapi begitu dia bertatap muka secara langsung dengan orang tuanya Ares, barulah dia merasa lega karena kedatangannya disambut dengan begitu hangat. Flashback. Selamat siang, Paman, Bibi, saya Cira. Sapa Cira kikuk. Selamat siang Cira, ya ampun kau manis sekali, saut Maria gemas melihat wanita yang dibawa pulang oleh putranya. Ares, bagaimana bisa kau menyembunyikan gadis secantik ini dari ayah dan ibu? Serakah sekali. Aku bukannya serakah bu, ini saja Nyonya Leona yang mengaturnya. Jika tidak, aku tak yakin Cira bersedia. Aku ajak datang kemari untuk menemui kalian. Nyonya Leona benar-benar tahu apa yang sedang kuinginkan, jawab Ares sembari melirik arah Cira yang sedang berdiri dengan wajah canggung. Digo mengelus bahu istrinya, sepertinya bidadari ini lupa untuk mempersilahkan calon menantu mereka untuk duduk. Sayang, mau sampai kapan kita berdiri seperti ini? Memangnya kau tidak kasihan pada calon menantu kita? Bagaimana nanti kalau betisnya sampai membesar gara-gara kau tidak membiarkannya duduk? Mau kau diprotes Ares? Tegur Digo pelan. Blues, rasanya jantung Cira seperti akan copot saat ayahnya Ares menyebutnya sebagai calon menantu. Dia benar-benar merasa sangat gugup dan juga malu di saat yang bersamaan. Cira sangat tidak menyangka kalau orang tuanya Ares akan bicara sefrontal ini di hadapannya. Bukannya tidak senang, dia sangat bahagia malah. Tapi ini semua di luar dugaannya. Cira pikir orang tuanya Ares akan menilai dari latar belakang dan juga ukuran status yang dimiliki, tapi dugaannya ternyata salah. Astaga, aku sampai lupa, saut Maria seraya menepuk kening. Maaf ya sayang, Bibi sampai lupa mengajakmu duduk. Ayo kemari, kau mau minum apa? Tidak usah repot-repot Bibi, jawab Cira tak enak sembari mengusap tengkuknya. Dia benar-benar sangat kikuk dengan perlakuan ibunya Ares. Repot apa? Hanya sekadar air minum bukan masalah untuk calon ibu mertuamu ini. Ayo beritahu Bibi kau ingin minum apa, jangan sungkan, oke? Ares tersenyum melihat antusias ibunya dalam menyambut kehadiran Cira. Dia kemudian menoleh saat bahunya ditepuk. Kapan kau akan melamarnya, Res? Kalau bisa jangan lama-lama ya. Nanti Cira diambil orang? Tanya Digo usil. Jika hal itu sampai terjadi, maka aku akan membawa Lan untuk memakan si pencuri itu. Canda Ares menanggapi keusilan ayahnya. Ayah, jangan bertanya seperti itu padaku. Tanyakan saja pada calon menantu ayah, kapan dia siap untuk dilamar. Ares, jangan bicara seperti itu. Kamu buatku malu saja. Saut Cira panik. Kenapa harus malu? Memang benar kan kalau aku ini hanya tinggal menunggu kamu menjawab iya? Ledek Ares sambil mengelum senyum. Tapi kan tadi itu kau hanya bercanda saja, kau tidak benar-benar ingin melamarku, Res. Jawab Cira menolak tuduhan Ares. Masa berarti kalau aku tidak sedang bercanda kau akan langsung menerimanya? Aku... Cira tergagap. Dia terjebak perkataannya sendiri. Cak, kau ini tidak romantis sekali sih, Res. Omel Maria jengkel melihat cara putranya melamar seorang wanita. Cira sayang, kalau dia tidak sungguh-sungguh ingin melamarmu, biar nanti Bibi saja yang mencarikanmu seorang suami. Tenang saja, ibunya Gabrieli mempunyai banyak kenalan di lingkungan bisnis. Dia pasti mau membantu Bibi untuk mencarikan pria yang romantis dan juga baik hati untukmu. Tidak usah cemas. Ares tergelak, ibunya ini benar-benar sembarangan. Bisa-bisanya ingin mencarikan jodoh untuk gadis yang disukainya. Sungguh keterlaluan. Aku akan langsung mengundurkan diri sebagai putra ibu jika hal itu sampai terjadi. Enak saja. Susah payah bu, aku berusaha merebut perhatian Cira. Ibu malah sesuka hati ingin menjodohkannya dengan pria lain. Tidak bisa, Cira hanya akan menikah denganku. Dia hanya akan menjadi bagian dari keluarga kita. Protes Ares dengan begitu posesif. Digo dan Maria tertawa terpingkal-pingkal mendengar rajukan putra mereka. Sementara Cira wajahnya sudah memerah seperti buah tomat. Cira hanya bisa menundukkan kepala sambil menahan malu saat Ares dan orang tuanya tidak henti-hentinya melemparkan candaan kepadanya. Sungguh dia merasa sangat bahagia bisa diterima di keluarga ini. Flashback now. Sepertinya musim akan segera berganti ke musim semi, sindir Clarissa sambil berdehem pelan. Cira yang sadar kalau sindiran itu tertuju padanya, nampak tersenyum malu. Dia lupa kalau sekarang dia sedang berada di dalam mobil yang sama dengan majikannya. Sudah bisa dipastikan kalau majikannya ini mengetahui dirinya yang sedang mengenang pertemuan dengan orang tuanya Ares tadi. Maaf Nyonya, Clarissa tersenyum. Tidak apa-apa, aku maklum. Oh ya Cira, bagaimana pertemuanmu dengan orang tua Ares? Mereka menerimamu dengan tangan terbuka kan?
Iya Nyonya, kehadiranku diterima dengan sangat baik oleh mereka, jawab Cira jujur. Orang tuanya Ares sangat baik, mereka sama sekali tidak menyinggung status dan latar belakangku. Syukurlah kalau memang benar mereka mau menerimamu. Aku ikut senang mendengarnya, ucap Clarissa ikut berbahagia. Cira, sepertinya aku tidak akan kembali lagi ke Paris. Aku ingin menetap di sini dan menghabiskan banyak waktu bersama Elia. Semua waktu yang telah terbuang sia-sia akan kuganti dengan kebahagiaan yang baru. Setidaknya dengan begini Sandra tidak akan membenciku dari atas sana. Baiklah Nyonya, sepertinya keputusan ini memang yang terbaik untuk memperbaiki hubungan Anda dengan Nona Elia. Lalu mengenai rumah yang ada di Paris, apakah saya harus mengganti atas nama Nona Elia atau memberikannya pada Nyonya Kimi? Nyonya, semalam saya mendapat laporan dari orang suruhan kita kalau mereka tidak mengikuti kita ke negara ini. Tapi Nyonya, entah kenapa saya merasa ada yang aneh. Padahal jelas-jelas malam itu saya mendengar pembicaraan Tuan Pulgi dengan seseorang di dalam telepon kalau mereka akan datang ke negara ini juga. Tuan Pulgi bahkan sudah memesan hotel untuk 1 bulan lamanya. Kening Clarissa mengerut, ini seperti bukan sikapnya Kimi dan Pulgi. Sepasang anak dan ibu itu tidak akan mungkin diam saja saat mereka tahu kalau Clarissa akan datang mengunjungi Elia yang jelas-jelas sedang mereka incar. Kau benar juga Cira, atau jangan-jangan mereka sedang merencanakan sesuatu yang lain karena mereka sadar jika ada yang sedang mengawasi. Itu sebabnya mereka tidak jadi datang ke negara ini. Ucap Clarissa menerka-nerka. Itu sepertinya tidak mungkin Nyonya, karena sekarang Tuan Pulgi dan Nyonya Kimi ada di rumah. Mereka memang sempat pergi sambil membawa koper, tapi menurut laporan pelayan mereka langsung kembali lagi ke rumah. Para pelayan bilang sikap mereka berdua juga terlihat sedikit berbeda. Tuan Pulgi dan Nyonya Kimi tak pernah lagi sarapan di meja makan. Mereka selalu makan di luar rumah. Menurut saya ini terasa cukup janggal Nyonya. Saya khawatir yang ada di rumah sana bukan Tuan Pulgi dan Nyonya Kimi yang asli, melainkan orang lain yang sedang menyamar untuk menggantikan posisi mereka berdua, sahut Cira. Clarissa terkakas, sepertinya pemikiran Cira sudah terkontaminasi oleh film-film mapi yang sering ditontonnya. Kau ini ada saja Cira. Di dunia ini mana mungkin ada hal seperti itu. Kau berpikir terlalu jauh Cira sayang. Tapi Nyonya, hal seperti itu benar adanya, ucap Cira kakak dengan pendapatnya. Sudahlah, jangan membahas sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Sekarang aku mau tidur, bangunkan aku jika sudah sampai di hotel. Baik Nyonya. Seandainya saja Clarissa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saudari Tiri dan juga keponakannya, dia pasti akan sangat shock karena apa yang dipikirkan oleh Cira adalah benar. Bahkan tadi Clarissa berada di rumah yang sama dengan Pulgi dan juga Kimi. Dunia mafia itu benar-benar ada, dan salah satu buktinya adalah keberadaan Leona Seraju, istri dari seorang Gregma yang adalah cucu dari pendiri organisasi Grisi, Chris Harrison.